Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor perdagangan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan kita bahas adalah saham MARK. Jadi PT MARK Dynamic Indonesia Persero adalah produsen hand warmer global terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 April 2002, perseroan saat ini berkedudukan di Sumatera Utara, Indonesia. Produk perseroan sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam. Uji coba industri, medis, rumah tangga, dan bahkan pembuatan sesuai pesanan. Perjalanan panjang perseroan dimulai dengan memproduksi hanya 50.000 unit per bulan di tahun 2023. Secara perlahan, perseroan terus meningkatkan kapasitas produksinya dan saat ini telah mencapai 1.400.000 unit per bulan. Itu adalah sekilas dari profil MARK. Menarik sekali karena dia menjual sarung tangan khususnya untuk medis dan rumah tangga juga. Oke, lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat dari sisi valuasi Bapak Ibu, yang pertama itu untuk PER-nya adalah di angka 8,8. Lalu untuk PBV-nya dari MARK sendiri adalah 2,7 yang rata-rata sudah lebih rendah selama 3 tahun, yaitu adalah 3,5. Jadi menarik untuk PBV karena sudah turun dari rata-ratanya. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya. Pada tahun 2023 revenue dari MARK ini adalah 559 miliar. Selanjutnya pada tahun 2024 revenue-nya naik menjadi 910 miliar dan pada tahun 2025 ini mengalami penurunan tapi cuma sedikit ya Bapak Ibu. Dan diperkirakan revenue-nya nanti adalah 812 miliar. Oke, lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Kalau kita lihat dari sisi EPS pada tahun 2023 EPS dari MARK adalah 41,6. Selanjutnya pada tahun 2024 EPS-nya adalah 75 dan pada tahun 2025 ini EPS-nya diperkirakan turun menjadi 73, menarik untuk EPS dari MARK karena tidak terlalu jauh dari tahun 2024. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Pada tahun 2023 net income dari MARK adalah 156 miliar. Selanjutnya pada tahun 2024 net income-nya adalah 287 miliar. Dan pada tahun 2025 net income-nya nanti diperkirakan turun menjadi 280 miliar. Jadi ini masih sejalan dengan EPS dan revenue ya Bapak Ibu yang mengalami penurunan. Lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Kalau kita lihat dari ROA MARK sendiri adalah di angka 27,9 dan ROE-nya itu di angka 30,6. Kalau menurut saya ini merupakan ROA dan ROE yang bagus karena MARK sendiri mampu menghasilkan laba yang cukup besar. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. MARK sendiri juga membagikan dividen ya Bapak Ibu dan besaran dividennya itu juga cukup lumayan dengan payout ratio 94,99%. Di harga sekarang dividen yield dari MARK adalah 10,6%. Selanjutnya untuk dividen historisnya ini juga lumayan sering membagikan dividen tiap tahun bahkan sampai 3 kali juga ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi valuation tool. Kalau kita masukkan di sini kode sahamnya adalah MARK dengan EPS 74,8 dan custom growth rate-nya itu di angka 5%. Lalu untuk standar deviation-nya itu di angka 13,9. Maka potensial gain MARK itu adalah di angka 66% dengan target price itu di angka 1095. Dan untuk harga sekarang ini saya rasa MARK juga cukup menarik untuk dipantau. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat dari sisi chartnya ini sebenarnya MARK menarik ya Bapak Ibu, karena kalau kita lihat tadi harga sahamnya itu tidak turun lebih dari 30% untuk revenue atau pendapatan dari MARK, tetapi harga sahamnya saat ini sudah turun lebih dari 30% ya, kurang lebih 37% lah. Lalu untuk harga MARK saat ini bagaimana? Untuk harga saat ini saya rasa Bapak Ibu untuk base buy-nya itu di angka 600-an ya Bapak Ibu, itu akan menarik sekali bagi MARK
Kalau sekarang bagaimana? Untuk sekarang mungkin barangkali bisa titip sendal terlebih dahulu. Nanti jika memang potensi mark itu sangat tinggi di harga sekarang pun, jika kembali ke harga normal, maka mark bisa mendapatkan gain kurang lebih di angka 70%-an di harga 1000-an. Jadi menarik sekali untuk mark. Untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang saya rasa ini bisa dipantau dulu. Kalau memang turun di bawah angka 600, itulah best buy-nya. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saya. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri Bapak Ibu, yang pertama PBV dari mark itu adalah 2,7 dari 3,5. Jadi ini sudah lebih rendah dari rata-rata selama 3 tahun. Lalu selanjutnya untuk revenue dari mark, EPS dan net income itu mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah dividen mark ini kalau membeli di harga sekarang itu berpotensi mendapatkan dividen 10,6%. Jadi ini merupakan dividen yang menarik bagi mark. Selanjutnya adalah untuk price atau harganya ini base buy-nya kalau menurut saya itu kurang dari 600 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin jika Bapak Ibu tertarik bisa titip sendal saja istilahnya, ataupun membeli porsi sedikit mungkin 5% dulu atau gimana dari dana yang ingin dialokasikan. Begitu kesimpulan saya Bapak Ibu untuk mark. Disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, dan saya pun juga masih belum memiliki saham ini. Oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.